Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi limbah cair kelapa sawit. Tim penyidik Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus ini dengan total kerugian negara 10 triliun rupiah. Penyidikan kasus korupsi ini sudah dimulai sejak Oktober 2025 lalu dengan menggeledah kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai di Jakarta. Sebelumnya Direktur Penyidikan Jampitsus juga mengungkapkan penemuan lokasi yang diduga menjadi tempat pencucian uang terkait kasus limbah cair kelapa sawit. Pak, pagi Ketua Jambore. Pada malam ini, penyidik telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya tahun 2022. Presiden Prabowo Subianto berencana membangun gedung 40 lantai untuk MUI di sekitar Bundaran HI. Ya, Pemprov Jakarta pun bersiap sediakan lahan untuk pembangunan gedung ini. Bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo di acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia. Rencananya gedung ini akan diberikan bagi organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Ketinggian gedung ini mencapai 40 lantai dengan luas lahan 4.000 meter. Gedung akan dibangun di Bundaran HI dan menggunakan bekas kantor Kedutaan Besar Inggris. Pemprov Jakarta pun mendukung pembangunan ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pembangunan gedung akan dikerjakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti arahan Presiden kalau memang Presiden ingin membangun di gedung apa yang dulu dipakai oleh Kedutaan Besar Inggris. Jadi intinya itu, tetapi memang seperti diketahui di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage nasional provinsi. Maka dengan demikian kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu. Untuk urusan pembangunan tentunya menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi persyaratan lapangannya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support. Pembangunan di penjuru Indonesia yang dilakukan pemerintahan Prabowo membuatnya mendapatkan gelar Bapak Pembangunan Modern. Gelar ini diberikan oleh Haidar Alwi Institute. Memberikan penghargaan berupa piagam yang pertama ke Bapak Presiden Prabowo sebagai Bapak Pembangunan Modern. Kedepan, pemerintah Presiden Prabowo akan fokus membangun bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2030. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa bahas berbagai masalah bangsa, Presiden Prabowo Subianto undang 5 tokoh kritik ke Kartanegara. Ya, Prabowo juga meminta kelima tokoh sampaikan saran dan masukan untuk kemajuan bangsa. Di tengah serbuan kritik tajam dari publik, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh yang selama ini dikenal kritis dan kerap melontarkan kritikan tajam. Digelar secara tertutup di kediaman Prabowo di Kertanegara 30 Januari lalu, mereka yang diundang diantaranya mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, Ketua KPK 2011-2015 Abraham Samad, peneliti utama BRIN Siti Juhro, serta mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Susno Duaji, serta jurnalis senior Hersu Beno Arif. Sejak Prabowo bertarung dalam Pilpres 2024 hingga terpilih menjadi presiden, kelima tokoh lintas profesi itu dikenal kerap mengkritisi pemerintahan, termasuk langkah politik serta berbagai kebijakan yang dilakukan Prabowo. Menurut Abraham Samad, selama hampir 5 jam duduk bersama, selain membahas berbagai permasalahan bangsa, termasuk berbagai program pemerintahan, Prabowo meminta para tokoh menyampaikan saran dan kritikan. Selain itu, ada sorotan kasus-kasus yang menjadi sorotan yang dibahas tidak, Pak? Kalau saya lebih kepada kasus-kasus sumber daya alam, Okay. ya itu saya menyoroti tajam karena menurut saya itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Karena kalau kita tidak mengelola sumber daya alam yang bagus, maka terjadi yang namanya fraud, total loss, dan corruption. Kira-kira seperti itu. Sementara itu, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pertemuan Prabowo dengan tokoh-tokoh kritis dilakukan sebagai ruang diskusi dan mendengarkan pandangan tanpa ada kepentingan politik apapun. Posisi itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan, kemudian juga beliau menjelaskan program-program yang dalam 1 tahun lebih beberapa bulan ini beliau jalankan yang semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, berorientasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Selain mengundang tokoh kritis selama menjabat sebagai presiden, Prabowo kerap mengundang berbagai tokoh dari jurnalis, akademisi hingga ormas agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kabar Reskrim Polri periode 2008-2009 Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji mengungkapkan pertemuan Presiden Prabowo bersama sejumlah tokoh kritis. Ya, Prabowo jelaskan kebijakan yang dianggap kontroversi, salah satunya keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace. Dan ini model komunikasi ini bagus, dan pada waktu penutup itu kita katakan, Pak ini bagus sekali, ini kami baru mendengar, yang tadinya misalnya persepsi kami terhadap Badan Perdamaian itu negatif, tapi setelah Bapak paparkan mengapa itu dibentuk dan sebagainya, itu bagus sekali. Nah, kita sarankan Pak, kalau misalnya organisasi-organisasi Islam itu bagus Pak, langsung beliau perintahkan sesegera mungkin. Nggak tahu. Bagus apa Pak? 2 hari tentang Badan Perdamaian yang dibentuk Trump itu. Oh, Board of Peace. Iya, itu langsung kan pertemuan dengan organisasi Islam, pertemuan dengan Menlu dan Wamen, termasuk pertemuan yang semacam kami diundang itu adakan lagi katanya di Hambalang. Ya mungkin siap-siap aja Pak Rangkuti 2 gitu. Bang Ray udah dapat undangan. Jadi artinya ini suatu metode ataupun cara komunikasi antara pemimpin dan rakyat yang sangat bagus. Dan kami juga mengira gitu, ada yang lucu gitu. Pak, kami tadi sebelum masuk itu sudah garang-garang gitu kan. Tetapi setelah keluar kok setelah tahu data, tahu benar, kami jadi jangan-jangan kami ini dikira terwoh gitu. Apa itu terwoh gitu? Ternak Pak Prabowo, ketawa. Ya pemirsa, Kabar Reskrim Polri 2008 hingga 2009 Komjen Pol Purnawirawan Susno Aji menyebut Presiden Prabowo mengajak semua pihak untuk tidak menghabiskan energi yang tidak bermanfaat untuk bangsa, termasuk soal tudingan ijazah palsu. Mau tanya Pak Susno dulu, kalau Bung Ade menyebut yang datang ini adalah orang-orang yang dikenal kritis terhadap Pak Jokowi, apakah persoalan ijazah palsu ini menjadi bagian yang didiskusikan dengan Pak Prabowo? Kita tidak pernah, dari kami yang hadir, tidak mencoba melihatnya, tidak satu pun menyampaikan terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Tetapi, ada tapinya. Kemudian dalam pembicaraan itu terbetik gitu, kita jangan membicarakan sesuatu masalah di Republik ini, hal-hal yang menarik menyedot energi yang kegunaannya sedikit, karena masalah kita besar di depan. Dan itu kata Pak Prabowo maksudnya. Ya, itu kata Pak Prabowo kan? Ya. Walaupun tidak secara eksplisit, tapi yang hadir di situ tahu bahwa itu membicarakan soal ijazah. Ya, ke arah ke sana. Dan artinya ini pendapat seorang presiden yang sangat bijak. Kenapa? Bayangkan kalau seorang presiden mengomentari perdebatan yang sudah berlangsung sekian tahun ini, misalnya Pak Prabowo mengatakan ijazah itu begini. Kayak apa, meledak dia. Betul. Dan disitulah